Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 3, muatan IPA. Menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. A. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik, misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contohnya, benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam, contohnya batuan yang dapat menarik besi. Kemudian, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, dan ladam. Berikut adalah bentuk-bentuk magnet buatan. Yang pertama ada magnet batang, yang kedua ada magnet ladam, yang ketiga ada magnet jarum, yang keempat magnet silinder, dan yang kelima magnet U. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. Yang kedua, magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, magnet pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang keempat, magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Dan yang kelima, magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. B. Gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya.
Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Gaya gravitasi pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa jatuhnya buah dari pohon terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju ke permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama. Satu kertas berbentuk lembaran dan yang lain berbentuk gumpalan. Kedua kertas dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik berat tubuh kita. Yang kedua, gaya gravitasi bumi menarik semua benda di bumi. Yang ketiga, gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah. Dan yang keempat, pada terjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah. Menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang saling bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakaiannya tidak mudah terpleset. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakaiannya tidak mudah terpleset. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda. Untuk memperlambat laju sepeda digunakan rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan. Yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Contoh gaya gesek yang merugikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi oleh pelumas. Yang kedua, gigi roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi.
Yang ketiga, ban mobil, sepeda motor atau sepeda. Jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Demikianlah pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 muatan IPA pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya teman-teman yang soleh dan soleha dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.